Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bihi sirajan munira. Amma ba'd, fa qala ta'ala al-syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada indikasinya di surah Ali Imran 3, surah ketiga 133 dan selanjutnya ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang bertakwanya adalah yang senantiasa berinfak, menggunakan fi'il mudhari berarti present tense, terus berkelanjutan. Fis sarra wad dharra, baik dalam kondisi senang maupun sulit, lapang maupun sempit. Wal kadziminal ghaiz, yang kedua adalah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga wal afina 'anil nas, memaafkan sama saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, yang keempatnya adalah Allah cinta kepada orang-orang yang ihsan, berbakti, berbuat baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini biasa dikutip setelah Ramadan, pasca Ramadan. Apa sebabnya? Sebab dihubung-hubungkan dengan nilai makna yang dikandung di dalamnya, memang korelatif, nyambung, ada munasabahnya, ada keterkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah setelah Ramadan kita banyak berbagi dengan sesama saudara kita. Bahkan yang sudah ada di Jakarta dan pinggiran Jakarta ini dianggap orang-orang sukses di kampung. Ya Pak ya, sehingga kemudian kita bawa pulang tuh kesuksesan kita di kampung halaman, ya kita bagi kepada anak, saudara, ponakan gitu ya. Semua yang ada di kampung itu yunfiquna fis sarra wad dharra. Padahal bisa jadi sebenarnya tidak, kita sendiri masih ya kalau susah singgah kali Pak ya. Bapak sekarang sudah punya aset segalanya, sudah punya segalanya gitu ya kan. Tapi sekurang-kurangnya ya ongkosnya berapa? Tapi kita sengaja sisipkan Pak. Itu satu indikasi kita mau berbagi kepada saudara kita. Bahkan kalimatnya redaksinya menggunakan fi'il mudhari tadi, present tense, berarti berkelanjutan, bukannya sekali terus lagi dan lagi. Lalu wal kadziminal ghaiz, yang keduanya adalah al-kadziminal ghaiz, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ramadan yang kita lakukan kemarin, satu di antara pesan utamanya adalah kita dididik untuk selama berpuasa itu kita dididik untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Sebab orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya tentu dia sudah terlatih untuk itu. Ya Pak, jangankan yang haram, yang halal aja dia bisa cegah gitu ya. Itu bisa mampu manage hawa nafsunya. Lalu yang ketiganya adalah afina 'anil nas, maafkan sama saudaranya. Ini juga korelatif dengan pasca Ramadan, yakni saling bermaaf-maafan. Ungkapan kita ada minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak mohon difahami, ini kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu sebenarnya wisdom gitu. Sebenarnya adalah ungkapan yang menunjukkan kedewasaan sekaligus kearifan ulama kita di Indonesia. Apa kearifan kedewasaannya? Adalah yang pertama, bagian pertama bahasa Arabnya minal aidin wal faizin itu doa. Doa semoga kita tergolong orang-orang yang kembali. Kalau diwujudkan di depannya Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang kembali dan beruntung. Kembali kemana? Kembali kepada kesucian fitrah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini banyak dikritik oleh para mufassir, termasuk muhaddis juga. Misalnya guru-guru saya, misalnya Profesor Quraisy Shihab, ada misalnya untuk hadisnya Profesor Ali Mustafa Yaqub, itu mengkritik. Idul Fitri beda dengan Idul Fitrah. Id itu kembali. Fitri itu makna harfiahnya bukan suci Pak, tapi berbuka. Iftar sore hari saat Ramadan itu kembali berbuka, berarti kan. Fatara itu kembali membuka mulut untuk sarapan pagi setelah Ramadan. Sepanjang Ramadan 1 bulan kita tidak sarapan pagi. Ya, tapi Bapak sebenarnya kalau dihubungkan dengan kata fitrah juga tidak terlalu jauh. Satu redaksinya sama, fatara dengan fitrah, fitri dan fitrah itu satu akar kata, fatara. Fatara arti harfiahnya membuka.
Dari kata membuka ini kemudian berarti mencipta. Karena membuka pertama kali, menciptakan pertama kali bi ghairi misalin sabiq, tanpa ada contoh yang sebelumnya, itu namanya juga fatir. Allah misalnya fatirus samawat. Allah itu adalah pembuka langit dan bumi, maksudnya menciptakan pertama kali. Nah, dari kata ini keluar kata fitri, dari kata ini keluar kata fitrah. Kalau fitrinya betul adalah membuka tadi, zakat fitri atau zakat fitrah. Itu jadi perdebatan. Nah, kalau fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dalam kondisi suci. Bagaimana mungkin kata fitri ini kemudian kita hubungkan dengan fitrah? Berarti diartikan sebagai kembali kesucian. Ada hadis Nabi. Hadis Nabinya mengatakan, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh." Siapa yang sudah berpuasa sebenar-benarnya puasa siang harinya, wa qamahu, dan qiyamul ramadan malam harinya dengan sebenar-benarnya qiyamul ramadan. Salat tarawih, witir, zikir, tadarus, tambah lagi dengan sedekah dan seterusnya gitu. Lalu iman wa ihtisaban, dasarnya iman satu, yang kedua ihtisaban, berharap dari Allah SWT. Ihtisaban berkata hasaba artinya berpenuh perhitungan, begitu. Maka kharaja min dzunubihi, kata Nabi, orang yang sudah demikian puasanya itu kharaja min dzunubihi, dia keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti terlahir kembali dari rahim ibunya. Jadi Bapak, kalau kita sudah benar puasanya, menjaga yang membatalkan puasa dari yang masuk ke dalam mulutnya, sekaligus membatalkan nilai puasa yang keluar dari mulutnya, kata-kata kotor, ngomong jorok, ngomongin orang, riba, ngadu domba, namimah, saksi palsu dan seterusnya, begitu. Maka kata Nabi, dia keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti terlahir kembali dari rahim ibunya, berarti suci, bersih, tanpa dosa. Dari hadis inilah kemudian dijadikan sebagai dasar Idul Fitri, berarti kembali kepada kesucian. Hadis tadi sahih, riwayatnya Ibnu Majah dan Imam An-Nasai. Itu menguatkan hadis yang sahih yang lain yang sudah biasa kita dengar. Man qoma, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berpuasa pada suci Ramadan iman dan ihtisaban, Allah mengampuni dosa yang masa lalu. Lalu man qoma Ramadhana, kalau yang pertama man shoma itu siang harinya puasa, man qoma malam harinya tarawih, witir, zikir dan seterusnya. Baik, Bapak rahmatullah, jadi ini hadis saling menguatkan. Yang man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana itu di Sahih Bukhari Muslim. Kalau yang barusan tadi Ibnu Majah dan An-Nasai. Faman shamahu wa qamahu iman wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dia terlahir kembali dari rahim ibunya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau kita sudah benar-benar berpuasa dengan segala nilainya, maka kita sudah suci kembali tanpa dosa. Tapi catatannya itu berlaku untuk dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, itu konteksnya adalah hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Bagaimana dengan urusan sama manusia? Kalau masih punya hutang, apa lunas hutangnya, Pak? Nah, bayar dulu. Enak aja habis Ramadan kosong-kosong ya. Lunas. Enak bener yang ngutang. Bayar dulu, baru urusan selesai, ya kan, Pak? Kalau kita punya salah sama orang, kira-kira otomatis lu hilang nggak? Itu otomatis lunas nggak? Enggak, minta maaf dulu dong. Mohon maaf ya Pak, kemarin saya khilaf sampai kita sampai nggak enak jadinya ini. Mau momentum Idul Fitri, mohon maaf ya Pak ya. Ini nggak ada niat, nggak ada, cuma ya waktu itu konteksnya bagaimana lah kira-kira gitu ya. Ya udah sama-sama. Itu baru Allah maafkan. Karena syarat taubat itu 3. Kata para mufassir, para ulama ahli hadis. Termasuk inspirasi adalah ayat yang tadi lanjutannya 135 gitu. Syarat taubat itu 3. Satu adalah tinggalkan dosanya. Yang kedua an-nadamah, ada penyesalan. Yang ketiga tidak mengulangi lagi. Itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kepada manusia ada syarat yang keempat, yakni mendapatkan permaafan, ampunan dari orang yang kita jahati. Baru selesai itu. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau salahnya sama orang, ya minta maafnya sama orang dulu, baru kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab maka minal aidin wal faizin, yang hablum minallah tadi kita rangkai dengan mohon maaf lahir dan batin, itu konteksnya adalah hablum minan nas.
Mohon maaf ya Pak, banyak kekurangan kesalahannya sepanjang 1 tahun ini. Namanya kita satu lingkungan ya Pak, satu jamaah, ada aja ketriknya gitu ya. Ada aja mungkin satu saat ada kata-kata yang tidak pantas didengar. Mungkin kita nggak nyadar itu menyakiti orang gitu. Ya Pak, yang begitu itulah yang kemudian kita saling lapang dada, sehingga kemudian benar-benar kalau Allah mengampuni dosa kita, sesama manusia sudah saling memaafkan antara sesamanya. Mudah-mudahan kita betul keluar dari Ramadan itu, keluar dari dosa-dosanya seperti terlahir kembali dari rahim ibu kita. Insya Allah suci bersih tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Ada hadirin yang kudin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Sadaqallahul azim. Baik. Bapak rahimakumullah, hari ini kita ketemu dengan surah Al-Lail, surah ke-92 urutannya bagian kedua. Kemarin kita sudah bahas di bulan Februari, tanggalnya tanggal pertengahan sebelum Ramadan. Kita bahas 11 ayat pertama. Hari ini kita tuntaskan jumlah ayatnya 21. Ada 10 ayat berikutnya kita akan tuntaskan hari ini insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulas kembali, diingatkan kembali, refresh dulu sebelum kita lanjutkan ayat yang berikutnya kita jadikan kajian sebagai kajian hari ini. Baik, Bapak rahmatullah, kita mulai ayat demi ayat. Walaili, demi malam. Wawunya pasti bukan dan tapi sumpah. Wawu qasam. Walaili, demi malam. Iza, apabila yaghsha, ghasyiya yaghsha, menutupi. Ghasyiya yaghsha artinya menutupi. Demi malam ketika menutupi. Kenapa malam disebut menutupi? Sebab kegelapannya membuat semua tak terlihat mata. Itu kan, begitu malam seakan-akan itu malam itu menutupi. Baik. Al-lail sendiri makna harfiahnya memang gelap. Al-lail makna harfiahnya adalah gelap. Lalu kemudian di pengembangan maknanya menjadi malam karena malam memang gelap, gitu. Walaili, demi malam, idza yaghsha, ketika menutupi. Dari kata ghasyiya yaghsha ini keluar kata ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Al-ghasyiyah itu artinya isim fa'il, artinya yang menutupi. Apa yang menutupi di situ? Menutupi akal. Apa yang dimaksud kiamat? Karena kiamat menutupi akal. Baik, ini kata yaghsha. Demi malam ketika menutupi, wan nahari iza tajalla, dan an-nahari, demi
siang. Deminya ikut kepada al-lail di depan, siang, malam, siang. Idza, apabila tajalla, tajalla artinya adalah menampakkan diri. Tajalla, tajalli, menampakkan diri. Ketika siang menampakkan diri. Malam gelap gulita, siang terang benderang, semuanya terlihat, begitu ya. Wan nahari, demi siang, idza tajalla, ketika menampakkan diri. Kenapa malam duluan? Bukan siang duluan. Sebab perhitungan hari dalam hitungan Hijriyah, Qamariyah dasarnya adalah mulainya dari malam, bukan dari pagi. Ya Pak, tanggal 1 Ramadan kapan? Maghrib ini. Iya, hitungannya bukan nanti subuh, bukan. Gitu, makanya lail dulu, gitu ya. Al-Quran sering menyebut al-lail dulu baru an-nahar. Ya, nanti di banyak tempat juga begitu. Baik, lanjutkan. Demi malam itu ketika menutupi, demi siang ketika menampakkan diri. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, wa-nya dan demi nyambung. Ma, apa-apa yang khalaqa, dia telah ciptakan. Allah telah ciptakan, fi'il madhi. Az-zakara maf'ulun bih. Maf'ulnya objeknya. Yakni menciptakan az-zakar itu adalah jantan. Wal unsa dan betina. Jantan dan betina. Ini az-zakar itu berlaku universal. Kepada manusia maupun binatang namanya zakar. Kalau kepada manusia saja tidak berlaku, untuk binatang namanya rojul. Rojulun, laki-laki, untuk manusia. Kalau kambing jangan dibikin rojul. Kambingnya apa nih, kambing laki-laki? Oh, rojul. Ghairi akil, bukan rojul tapi zakar. Maknanya apa ini? Allah bersumpah dengan semua ciptaannya, baik yang jantan maupun betina, yang akil manusia maupun hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan sekalipun. Tumbuh-tumbuhan ada jantan dan betina? Iya Pak. Hari ini kita tahu ada jantan ada betina tumbuh-tumbuhan sekalipun. Ya. Inna sa'yakum lasyatta, ayat keempatnya, sesungguhnya sa'i itu artinya adalah usaha. Sa'a yas'a itu artinya adalah berusaha. Orang sa'i itu simbol usaha. Kadang jalan biasa, kadang lari-lari kecil gitu. Begitu juga usaha ya Pak. Enggak jor-joran ngoyo gitu kan. Ada waktunya ya santai sedikit gitu. Ada waktunya kita kejar gitu kan. Itulah usaha. Usahanya konteksnya di sa'i adalah usahanya Siti Hajar mencari air. Nah, kalau untuk kita secara universal usaha dengan segala macam bidang kita masing-masing gitu ya. Yang pegawai, yang bekerja, yang ASN, yang segala macam profesi deh, yang dagang, yang bisnis, yang semuanya apa ya, itu inna. Apa sa'i? Inna, sesungguhnya sa'yakum, usaha kalian, la, sungguh, syatta, syatid. Syatta artinya beragam, bermacam-macam. Usaha kalian adalah bermacam-macam, beragam, gitu ya. Dari orang tua yang sama, profesinya bisa beda-beda, ya kan? Satu penulis, satu lagi di bidang pers, seperti beliau, satu lagi akademisi, satu lagi ya Pak, bisa macam-macam. Itulah syatta. Sungguhnya usaha kalian beragam. Nah, lalu lanjutannya yang sudah kita kupas kemarin adalah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kesananya adalah Allah meskipun beragam usaha kita, beragam pekerjaan kita, tapi kalau mau dikerucutkan dua saja. Satu, a'ta wattaqa. Orang yang mau memberi, wattaqo, dan bertakwa. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, mambakhila wastaghna. Orang yang bakhil, pelit, pedit, buntut kasiran, meregehese. Itu sama orang yang koret gitu ya. Jangankan duitnya, dosanya diminta nggak boleh. Itu saking peditnya. Itu jadi ada yang suka memberi, ada yang bakhil. Ada yang beriman bertakwa, ada yang merasa kaya, nggak butuh agama, nggak butuh Tuhan sekalipun. Nah, ini kelompoknya dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada yang soleh, ada yang salah, gitu kira-kira. Nah, usaha kalian beragam. Nah, adapun orang yang a'ta wattaqo, memberi dan bertakwa. Saya sering sampaikan, a'ta itu memberi dengan pemberian yang sedikit, Pak. Oke, kalau pemberiannya banyak namanya ata yu'ti.
Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan zakat. Zakat itu meskipun sedikit dianggap berat, dianggap banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemberian kita di sini, adapun siapa yang memberi meskipun sedikit pemberiannya, apa? Ya, Pak? Wattaqo, dan bertakwa, dasarnya adalah takwa, bukan karena berharap pujian orang, tapi dasarnya adalah takwa. Wa shaddaqa bil husna, lalu dia membenarkan bil husna. Husna itu adalah isim tafdil dari kata hasanun. Hasan baik, lebih baik. Menggunakan polanya muzakkar laki-laki ahsan. Hasanun ahsan. Kalau perempuan husna. Oke, yang sering saya contohkan misalnya Hajar Aswad, karena Hajar itu laki-laki, tidak ada identitas perempuannya, begitu maka dia Aswad. Tapi kalau Habbah, Habbah itu perempuan, Habbah artinya biji. Habbah Aswad atau Sauda? Sauda. Habbatus Sauda. Ahsan husna, perempuannya adalah husna. Dia membenarkan dengan yang lebih baik atau yang terbaik, nanti kita lihat konteksnya. Kalau ahsan min itu lebih baik, namanya superlatif, gitu kan. Kalau ahsanul kholiqin terbaik, tidak ada minnya di belakang, itu namanya hiperlatif. Oke, kalau begini bil husna tidak ada belakangnya, bisa lebih baik, bisa terbaik, tergantung lihat konteksnya. Di barang siapa yang suka memberi dan bertakwa, dia membenarkan yang terbaik. Apa itu? Agama, membenarkan ajaran Rasulullah SAW, membenarkan apa lagi? Membenarkan Al-Quran, Al-Husna, ini yang dimaksud ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka nanti kami, maka fa nanti, na nun kami, yassiru mudahkan hu dia. Jadi meskipun satu rangkaian Pak, ini ternyata masing-masing berarti. Ya, kita bedah, fa-nya maka, sa nanti, nunnya kami, yassaro yassiru mudahkan hu dia. Maka kami nanti mudahkan dia lil yusra, menuju al yusra, kemudahan. Ada kalimat yusra itu ada inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, kan? Wa ila rabbika farghab, al insyirah. Alam nashrah, betul ya? Al insyirah itu. Ya, kami mudahkan dia menuju kemudahan. Ada berapa kemudahan disebut? 2 kali. Allah mudahkan menuju kemudahan. Prosesnya mudah, hasilnya juga mudah. Jadi, itulah namanya siruhu lil yusra. Syaratnya suka memberi dan bertakwa, membenarkan yang terbaik, yakni ajaran agama. Kami mudahkan menuju kemudahan. Ini konteksnya dihubungkan dengan yang saat ini kita lakukan, Idul Fitri. Banyak berbagi, nggak apa-apa Pak. Nah, itu Allah kemudian mudahkan menuju kemudahan. Gantinya insya Allah lebih banyak. Kemarin habis sekian gitu, ini sekarang udah dapat lagi. Yakin. Baik, lanjutnya. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang bakhil tadi, pelit, wastaghna, dan merasa ghani, kaya. Istaghna, merasa kaya. Ista itu bisa berarti, ista di depan bisa berarti berharap, bermohon. Misalnya, ghafaro, mengampuni, istaghfaro, mohon ampunan, berharap ampunan. Tapi ista juga bisa bermakna merasa. Siapa yang bakhil dan merasa kaya. Oke, contoh merasa itu apa? Man istata'a ilaihi sabila. 1,5 bulan dari sini, dari sekarang ini kita akan ketemu dengan Idul Adha. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pemilik Allah, haknya Allah, wajib bagi setiap manusia untuk berhaji ke tanah suci. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang merasa mampu menuju jalannya. Merasa mampu, ista di situ. Jadi bukan setelah mampu, bukan. Ya Pak. Pak, kok belum berhaji? Iya Ustaz, belum mampu. Bukan nunggu mampu. Memang harus berusaha.
agar kemudian mendapatkan kemampuan gitu ya. Hari ini Masya Allah Pak Haji, mahalnya luar biasa kalau tidak reguler. Yang reguler aja udah mahal, dulu 35 sekarang 50-an, ya kan? Apalagi yang tidak reguler, Haji Plus 200, ya kan? Tapi nunggu 10 tahun. Kalau reguler silahkan nggak apa-apa, nunggunya ya hampir 40 tahun sekarang. 30 berapa kan? Untuk Tangerang Selatan itu tahun kemarin 33 tahun. Tahun ini saya belum cek lagi nih, tahun sekarang berapa, kan online gampang ya Pak ya. Halo, itu kalau reguler. Jadi anak bapak lahir langsung daftar. Kalau bisa mah gitu. Pak, yang fulus 10 tahun nunggunya sekarang. Haji fulus sekalipun 10 tahun. Lalu yang paling cepat adalah haji furoda yang ketiga. Hati-hati tapi furoda banyak ditipu orang. Itu angkanya Masya Allah bisa sampai dengan 500 juta satu jamaah haji. Ya Pak. Nah, beruntunglah, berbahagialah yang sudah berhaji. Ya, mudah-mudahan yang belum berhaji Allah berikan kesempatan untuk ke tanah suci Aman. Bismillah, ada jalannya, yakin ya. Catatannya merasa mampu, bisa nih gitu. Buktinya mana bisa? Orang rumah aja itu rumah udah 1 miliar lebih itu. Ya Pak, merasa masih, kita nih banyak yang ngerasa belum mampu Pak berhaji. Ya Pak, padahal cuma 50 juta. Rumah kita 1 miliar. Kok ngerasa belum mampu? Itu walillahi 'alan nasi man hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istighna di sini merasa kaya, merasa mampu. Yakin kalau kita merasa bisa, yakin bisa. Hai Pak, malu kita ada orang yang sengaja berangkat haji jalan kaki. Siapa itu ya? Udah sarjana, Pak, dari Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Berangkat haji naik jalan kaki. Ada sepeda beberapa kali sudah ya pakai sepeda gitu. Ya Allah, kita dibilang saya belum mampu saja, nggak ada usahanya, kapan mampu? Ya Pak, buktinya Bapak bisa beli mobil ratusan juta. Sejuta umat sekalipun, mobilnya mobil receh sekalipun, angkanya kan 200-300 juta, ya kan? Gitu. Porsi hajinya sih murah, 125 juta. Ya. Kan masa tunggunya masih lama, jadi kita banyak kan itu masih bisa nyiapin bekal, masih panjang Pak. Ya, yakin bisa. Ya baik, ini ista. Jadi ista itu bisa berarti merasa. Siapa yang bakhil dan merasa cukup, merasa mampu, merasa kaya, nggak butuh orang lain, nggak butuh agama, nggak butuh Tuhan sekalipun gitu. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan dengan yang terbaik, yakni ajaran agama ini bisa. Oke. Yang mana yang benar? Oh, kecepatan. Oh iya iya. Pantesan sampai sini saya udah bubar sholatnya. Patokannya itu kayaknya. Nah, kalau untuk buka puasa boleh dah. Lumayan 10 menit. Baik. Siapa yang merasa bakhil dan merasa kaya, cuma nggak butuh agama, wa kadzabil husna, mendustakannya, fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan dia menuju kesulitan. Usr itu inna ma'al usri yusra, tadi yusr mudah, usr susah, menuju kesusahan. Allah mudahkan menuju kesusahan. Itu keras apa benar ya? Ya kasar banget gitu ucapannya kan. Aku mudahkan menuju kesusahan gitu, kesulitan ya. Disumpahin. Kalau bahasa kita disumpahin. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni, dan tidak mencukupi anhu terhadapnya maluhu, hartanya, kekayaannya. Idza taradda, kalau dia sudah dikembalikan nanti ya, setelah kematiannya gitu. Bapak Allah, ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada musuh-musuhnya Nabi di masanya. Ini surahnya Al-Lail, surahnya Makkiyah, turun di Makkah, yang dihadapi oleh Nabi SAW. Ada sebagian tokohnya itu adalah tokoh yang ini udah pelit, merasa kaya, nggak butuh agama gitu. Allah menjanjikan akan aku mudahkan menuju kesusahan, kesulitan. Ya, hartanya nggak ngaruh, hartanya nggak bisa menjadi penolongnya gitu. Dan itu benar-benar yang terjadi kepada banyak para musuhnya Nabi di saat masih ada di periode Makkah ya. Ada siapa sih? Abu Jahal. Abu Jahal siapa yang nolong? Anaknya masuk Islam. Abu Jahal itu siapa? Anaknya Abu Jahal namanya. Lupa.
Anaknya masuk Islam. Ibnu Jahat. Aduh. Aduh lupa blank. Ya, Abu Lahab gimana? Utsbah dan Utaibah, masih ingat saya. Abu Lahab itu dua orang anaknya, Utsbah dan Utaibah, pernah menjadi menantunya Nabi loh. Anaknya sekalipun tidak bisa menolong, sampai dengan 3 hari membusuk jasad bapaknya, nggak mau makamin bapaknya. Abu Lahab. Walid bin Mughirah, tahu bapak siapa? Bapaknya Khalid bin Walid. Khalidnya masuk Islam. Namanya Khalid bin Walid, ya kan, anaknya. Walidnya namanya Walid bin Mughirah tuh. Ada Al-Aswad gitu. Kita pernah bahas di surah Al-Kautsar. Inna fasolil bika inna syani'aka huwal abtar. Musuh-musuhmu itu yang putus dari kebaikan. Putus generasinya habis gitu. Adapun generasinya Nabi sampai hari ini banyak, walaupun lagi ramai dipersoalkan yang mana yang ahli baitnya Nabi, mana yang bukan gitu. Terserahlah, biarkan ahlinya yang bicara gitu Pak ya. Yang pasti tentu yang benar-benar zuriyahnya Nabi, ahli baitnya Nabi, tentu kita ikraman wa ta'ziman sesuai dengan porsinya gitu ya, sesuai dengan porsinya. Baik, alhamdulillah, ini yang kita sudah bedah kemarin. Nah, lanjutannya sekarang sisanya jam 7 berapa mesti? Yang 7 pas ya? Oke, sedikit lagi kalau begitu, 9 menit dari sekarang. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna sesungguhnya alaina atas kami la sungguh al huda, petunjuk itu. Petunjuk itu kewajiban kami. Petunjuk itu otoritas kami. Maksudnya apa nih? Yang memberi hidayah adalah Allah hakikatnya. Jangankan kita manusia Pak, baginda Nabi saja pernah ditegur kan. Ketika Nabi pengen banget pamannya yang menjadi pembelanya, menjadi benteng tamengnya, yakni Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini luar biasa perjuangannya untuk agama, tapi tidak mau login. Sekarang lagi musim namanya login gitu. Gitu. Ya kan? Baginda Nabi pengen banget pamannya login. Nah, Allah nyatakan inna alaina lal huda. Hidayah itu otoritas kami. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada engkau yang kau mau, yang kau cintai, yang kau inginkan ya Rasul. Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kalau hari ini kita sudah mendapatkan hidayah, jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Karena kita berarti sudah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah itu. Otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, wa dan inna sesungguhnya lana bagi kami Allah la sungguh al akhirah akhirat, wa dan al ula yang pertama dunia. Oke, kalau dihubungkan dengan akhirat dunia berarti akhiratnya adalah akhirat hari kiamat. Wal ula setelah hari kiamat. Wal ulanya adalah dunia. Wa innalana lal akhirata wal ula, sungguhnya bagi kamilah, milik kamilah yang akhir maupun yang depan, yang duluan. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran ketika menyebutkan akhirat itu ada dar di depannya, maka darul akhirah itu definitif adalah pengertiannya akhirat yang sesungguhnya, hari setelah hari kiamat. Tapi kalau tidak ada dar di depannya, bisa jadi yang dimaksud adalah bukan hari akhirat saja, tapi universal. Yang belakangan disebut akhirat. Akhir. Oke. Al-ula yang duluan. Misalnya contoh yang akhir itu, misalnya tidak dipahami sebagai hari kiamat, hari setelah hari akhirat gitu. Contohnya di surah Ad-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang belakangan datang kepadamu lebih baik daripada yang sudah duluan. Sebab surah Ad-Duha itu urutan 9 kalau nggak salah, masih urutan 10 besar. Nanti surat-surat yang belakangan datang banyak, lebih banyak, dan isinya lebih beragam, lebih banyak daripada yang sudah duluan. Itu hiburan kepada Nabi SAW, sebab Ad-Duha itu adalah hiburan ketika wahyu terputus. Pernah terputus wahyunya
Nabi menunggu-nunggu nggak datang-datang gitu. Wadduha wallaili idza saja, demi waktu duha, pancar sekali matahari, sinar matahari kembali memancarkan sinarnya. Wallaili idza wadduha wallaili idza saja, demi malam ketika semakin kelam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Rasulullah, wa ma qala, dan tidak murka benci kepadamu, tidak. Walal akhiratu khairul laka minal ula, itu wahyu hak prerogatifku. Kapan aku mau turunkan terserah aku. Tapi aku pastikan bahwa nanti wahyu setelah surah Ad-Duha ini turun masih 100 sekian ayat, 100 sekian surat lagi, itu jauh lebih baik daripada yang sudah sebelumnya. Itu akhirat. Yang dimaksud akhirah bukan hari akhirat tapi yang belakangan. Di sini bisa dimaknai juga begitu. Wa innalana lal akhirata wal ula, yang belakangan maupun yang duluan milik kami. Oke, kalau diparadokskan antara yang ulanya itu dengan akhirat, berarti al ulanya dunia. Akhirat dan dunia milik kami. Oke, baik. Hubungannya bagaimana Pak dengan yang di atas tadi? Fa amma man a'ta wattaqa wa amma man bakhila wastaghna, hubungannya dengan inna alaina al-huda bagaimana? Bapak Ibu rahimakumullah, hak prerogatif Allah memang hidayah itu. Tapi jangan nunggu. Kalau pengen dapat hidayah, a'ta wattaqa. Oke, sebaliknya kalau kita memilih membakhila wastaghna, yang nggak dapat hidayah, gitu. Oke, jadi ini kalau dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, hidayah itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tapi kita perlu jemput, kita perlu usaha. Seperti rizki. Rizki haknya siapa? Yang punya kuasa untuk menurunkan rizki, memberikan rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kita cukup duduk manis, ongkang-ongkang kaki? Enggak, harus usaha. Gitu Pak. Begitu juga hidayah. Memang hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tapi apa kita tunggu saja? Enggak, harus ada proses. Harus ada usaha untuk mendapatkan hidayah itu. Usahanya adalah a'ta wattaqa. Sebaliknya kalau usahanya itu membakhila wastaghna, ya berarti memang menjauh dari hidayah. Gitu ya. Nah, ini yang pertama, soal inna alaina lal huda. Berikutnya adalah ini, wa inna lana lal akhirata wal ula, yang akhir belakangan maupun yang depan duluan itu milik kami. Yang memilih untuk beriman, bertakwa, memberi dan bertakwa, maupun yang bakhil dan merasa kaya, itu nanti akan ada hukumannya masing-masing. Nanti akan konsekuensinya masing-masing. Di belakang maupun yang di depan. Kalau kita hubungkan ini, nanti jangan dikira balasan kebaikan itu hanya akan kita terima nanti di akhirat saja. Tidak, balasan kebaikan itu bisa kita terima di sini sekarang ini. Mungkin orang yang kita baikin tidak bisa membalas kebaikan kita, tapi Allah Maha Kaya untuk memberi balasan itu dari manapun sumbernya. Dan hari ini kita sudah sangat paham Pak ya, usia segini sudah pasti banyak sekali pengalaman hidup kita begitu. Betapa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikanmu akan balik kembali kepada dirimu sendiri. Sebaliknya kalau kita berbuat jahat, kejahatan akan mantil kepada diri sendiri. Ya Pak, kita sudah merasakan itu pasti. Yakin dengan segala macam variannya gitu ya. Ya, kita baik sama orang, dianya sih nggak baik gitu. Oh, tapi ada yang membalas dengan kebaikan itu dengan cara yang baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, satu. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau baik yang kita lakukan, baik balasannya. Kalau buruk, sebaliknya juga demikian. Siapa menanam angin, dia akan menuai badai, gitu kan? Kata Bung Karno. Itu kausalitas. Hukumnya hukum kausalitas, itu berlaku universal. Ya, kita berharap semoga balasan kebaikan yang kita lakukan hari ini di dunia, Allah balas, Allah tampakkan, Allah tampilkan di sini di dunia, sekaligus nanti di akhiratnya. Karena dunia maupun akhirat milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita sekaligus memberi kita motivasi untuk senantiasa berbuat baik. Karena yakin kebaikan itu akan berbalas. Kalaupun tidak di sini di dunia, insya Allah di akhiratnya. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.